Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan Pak Hafiz di pembelajaran online kelas 3 Atorik SD Muhammadiyah Urin. Ya, kemarin sudah libur panjang ya, sudah lama tidak nonton Pak Hafiz mesti. Nah, sekarang kita lanjutkan pembelajarannya. Untuk kemarin kalian sudah mengerjakan satuan panjang ya, dari senti ke meter, meter ke senti. Nah, sekarang kita lanjutkan. Yuk, coba kalian buka halaman 55 sekarang. Kita sudah sampai di halaman 55 ya. Meteran gulung disebut juga meteran saku ya, ini meterannya Pak Tukang ini biasanya. Meteran gulung disebut juga meteran saku. Meteran gulung berfungsi untuk mengukur panjang benda yang lebih dari 1 meter. Meteran ini biasa digunakan pekerja bangunan atau tukang kayu ya, Pak Tukang biasanya yang pakai ini. Ini ada tulisannya berapa meter ini? 15 meter ya, panjang 15 meter itu 2 kelas ya, 2 kelas. Siti akan menata ulang kamar tidurnya. Sebelum menata, Siti mengukur benda-benda di kamarnya. Ukuran yang diperoleh Siti seperti berikut ini ya, di bawah ini. Yuk kita isi yo. Nomor 1 tak kasih contoh, yang A tak kasih contoh ya, nanti yang B, C, D, E kerjakan sendiri. 254 cm, 254 kemarin kan sudah belajar. Kalau kalian sudah mengerjakan ini toh, apalagi mengerjakan sendiri pasti sudah mudeng. Meter senti itu jaraknya 2, artinya ratusan. Nah, kalau ini 200 berarti 2-nya ini meter ya, berarti meternya 2 karena nilainya ratusan. Ratusan itu nolnya 2 ya, 200 cm. Nah, terus berarti sisanya adalah senti. 2-nya sudah meter, berarti 54-nya adalah senti. Nah, kalau dihitung seperti ini, 200 karena tadinya dari meter ke senti, nolnya 2 tambahnya 54. Ini tambah ya 4. Nah, jadinya 254 cm seperti itu ya. Ingat nilainya 2, ratusan, nolnya 2, tapi karena ini enggak ada 0 ya, artinya belakangnya adalah 2. Kalau ini 200 berarti 2-nya adalah meter. 2 meter lebihnya 54 cm. Oke, coba kalian kerjakan. Yo, yang B, C, D, E coba kalian kerjakan sendiri. Terus baliknya ternyata masih hampir sama, tapi ini ABC. Nah ya, sudah ada pilihan jawabannya. Ada soalnya nomor 2. Tukang membutuhkan bahan kayu untuk membuat meja. Bahan kayu yang diperlukan 250 cm. Pilihlah bahan kayu yang sesuai kebutuhan. 250 cm yang dibutuhkan. Yuk kita hitung dulu yang A. 2 meter tambah 50 cm, 2 meter. Nah ini sudah, ini 2 meter toh, 2-nya meter. Tapi karena yang ditanyakan adalah senti, kita rubah ke senti dulu. Dari meter ke senti turunnya 2, kalau turun dapat 0, nolnya 2, berarti 200 cm. 2 meter lebihnya 50 cm. Nah ini nomor 1 berapa ini? 250. Kalian tulis di sebelahnya seperti ini. Nah, kalian tulis di sebelahnya. Karena ini yang sini, tulis sebelah sini, nanti yang ini tulis sebelah sini, ini sebelah sini ya. Sebelahnya ayo. Terus yang kedua, 200 cm tambah 5 cm. 200 tambah 5. Terakhir adalah 2 meter tambah 5 cm lagi. 2 meter tambahnya 5 cm. Berarti adalah 200 cm ditambah 5. Nah, seperti ini. Nanti kalian hitung sendiri. Karena ini 2 meter, 200 cm, 50 cm, nah tambahkan bawahnya ya, karena yang ditanyakan adalah senti, berapa senti yang dibutuhkan.
Nah, ternyata yang kita butuhkan adalah 250 cm. Dicari mana ini yang hasilnya 250 cm. Nah, nanti dicentang atau disilang ini. Centang ya, dicentang. Yang atas, tengah atau yang bawah. Dicentang yang hasilnya adalah 250 cm. Nah, yang ini juga sama. Kain yang dibutuhkan untuk membuat baju 2 meter. Pilihlah kain sesuai kebutuhan 2 meter. 2 meter itu berarti adalah 200 cm. 2 meter 200 cm. Kalian cari tambah-tambahan ini mana yang hasilnya adalah 200 cm. Nah, nanti kalian centang. Mulainya sudah ada ini. Ya, gampang ya, coba kalian kerjakan sendirian ini. Lanjut, ternyata kita sudah sampai di subtema 2. Yuk, kita lanjut ke subtema 2. Pantai ya. Halaman 59, halaman 59. Halaman 59 yang sudah langsung ke halaman 59. Di sini ada gambar pantai. Sedang piknik ini. Yuk, tak bacakan. Manusia tidak dapat lepas dari benda di sekitarnya. Keberadaan benda mempermudah manusia melaksanakan aktivitasnya. Ada benda yang terbentuk di alam dan ada benda yang dibuat oleh manusia. Batu, air, pasir merupakan benda yang terbentuk di alam. Mobil, gunting, dan kertas merupakan benda yang dibuat oleh manusia. Apakah kamu memperhatikan perbedaan dari benda-benda tersebut? Benda dapat dikelompokkan dalam 3 wujud. Wujud apa sajakah itu? Yuk kita pelajari bersama. Wujud itu adalah bentuknya, wujudnya. Bentuknya itu seperti apa ya? Bukan cuma ukurannya, bukan cuma tapi adalah wujudnya itu seperti apa. Nah, tadi di sini dibagi menjadi 3. Yuk kita lihat yuk apa saja ini ternyata. Pembelajaran 1, wujud benda. Sudah ada 3 ini. Kita baca. Setiap benda pasti memiliki wujud, ya. Ada bentuknya, ada wujudnya, kelihatan, bisa dipegang, bisa dirasakan. Wujud benda ada 3, yaitu padat, cair, dan gas. Ingat-ingat ada 3, padat, cair, dan gas. Ini sampai nanti mesti materinya tentang ini. Padat, cair, dan gas. Seperti apa ini? Ada yang padat, ada yang cair, ada yang gas. Tas, buku, dan pensil berwujud padat. Tas, buku, pensil, papan tulis, HP, TV, tembok, meja, kursi, kipas, jam itu adalah padat. Nah, minyak dan air berwujud cair. Yang cair itu kalian tahu ya, yang seperti air bentuknya, ya. Yang bisa tumpah, yang bisa membuat basah, yang harus diwadahi itu adalah cair. Air, terus minyak, kecap, terus sirup itu juga ya. Benda-benda yang seperti air itu adalah cair. Terus terakhir adalah gas. Gas hidrogen dalam balon berwujud gas. Dapatkah kamu menyebutkan contoh lainnya gas? Nah ini yang contohnya itu kadang agak susah ya. Gas itu udara. Seperti ini udara, angin, uap, terus kabut, terus asap, awan itu gas. Awan ada cairnya, ada airnya ya. Gas itu adalah udara ini ya. Nah, nanti lebih detailnya itu kalian pelajari di SMP, pelajaran kimia, pelajaran fisika itu lebih detail mempelajari wujud benda ya nanti sampai. Gas itu ternyata banyak sekali ya, bukan cuma angin ini tok, bukan cuma oksigen, bukan cuma hidrogen, banyak sekali ternyata jenis gas ya. Tapi untuk di SD contohnya biasanya itu oksigen, hidrogen, uap, terus kabut itu adalah gas. Di dapur Dayu melihat benda-benda yang digunakan untuk memasak. Banyak pula bahan-bahan untuk dimasak seperti bawang, cabai, minyak goreng, dan kecap. Perhatikan gambar dapur rumah Dayu berikut ini. Nah, ini contohnya dapur di rumah Dayu. Itu ada beberapa benda di sini, ya.
Nah, ternyata di bawahnya kalian harus mengelompokkan. Kamu telah mengamati gambar di atas. Kelompokkan benda-benda yang ada di dalam gambar sesuai wujudnya. Tuliskan hasil pengamatan dalam tabel berikut. Padat, cair, dan gas. Kalian cari benda di sini, disuruh mengelompokkan di sini. Nah, tapi Pak Hafiz sudah menyiapkan. Nah, ini untuk yang nonton video ini pasti bisa mengerjakan dengan baik, ya, pasti sesuai. Kalau jawabannya beda, berarti mengerjakan sendiri, nggak nonton videonya Pak Hafiz. Nah, dari 3 ini, padat, cair, dan gas ini, kalian mengelompokkan toh. Benda-bendanya sudah Pak Hafiz pilihkan. Udah ini ya, bisa di pause dulu nanti ya, bisa di pause dulu. Ini sudah ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 benda yang akan kalian kelompokkan. Ini adalah benda padat, cair, atau gas. Ada panci, ada udara, minyak goreng, angin, kecap, air panas, botol, kompor, terus uap, dan mangkok. Nih kelihatan ya, ada 10 ini. Nah, kalian kelompokkan benda-benda ini, 10 benda ini di sini. Nah, padat, cair, atau gas ya, sudah Pak Hafiz pilihkan 10 benda. Nah, kalau nonton video ini pasti jawabannya ini. Kalau jawabannya nggak ada di sini, ya berarti mengerjakan sendiri, nggak nonton berarti. Oke, itu tadi coba kalian kerjakan ya. Tinggal mengelompokkan toh. Terus selanjutnya, selain mengamati gambar di sini, gambarnya sudah Pak Hafiz pilihkan tadi. Amati lingkungan sekolahmu, karena ini belajarnya di rumah, berarti lingkungan rumah. Kamu tentu dapat menemukan benda padat, cair, dan gas. Tuliskan benda-benda tersebut dalam kotak berikut. Kalau ini berarti kalian seperti biasa keliling rumah ya, keliling rumah. Kemarin apa? Suruh nyari benda yang terbuat dari kaca, dari kayu, disuruh keliling nyari sampah. Nah, sekarang kalian keliling nyari benda yang wujudnya padat, cair, dan gas. Padat karena jumlahnya banyak, Pak Hafiz minta 5 cukup ya. 5. Yang padat kasih contoh 5. Kalian muter rumah, silakan cari benda yang padat banyak toh, 5. Benda cair 3 guys, 3. 5. Benda cairnya 3 cukup, nggak apa-apa. Nah, ini yang agak susah ini kalian nanti. Yang gas ini 1 saja nggak apa-apa, 1 saja. Yang padat 5, cairnya 3, yang gas 1 saja nggak apa-apa. Itu paling sedikit. Pak, masih ada tempat Pak, mau tambah lagi? Boleh ya. Pak, ini yang padat banyak sekali, tak tulis semua? Boleh. Pak, yang cair nemu lebih dari 3? Boleh ya. Itu paling sedikit. Paling sedikit 5, 3, 1. Mau nambah lagi? Boleh. Nah, berarti kan kalian cari sendiri ya di rumah ya, di rumahmu sendiri. Terus bawahnya, kamu telah mengamati benda-benda di sekitarmu. Jawablah pertanyaan berikut ini. Benda dikelompokkan ke dalam 3 wujud. Tuliskan ketiga wujud benda tersebut. Sudah ada ini. Nah, sudah ada ini contohnya. Nomor 1 jawabannya padat, cair, dan gas. Nomor 2, tuliskan 2 contoh benda padat di sekitarmu. Yuk tinggal nyontoh dari sini, ambil 2 dari sini boleh. Tuliskan 2 contoh benda cair di sekitarmu. Tulis dari sini, ambil dari sini boleh. Tuliskan 2 contoh benda gas di sekitarmu. Yang gas, ambil dari sini boleh. Nambah 1 lagi, atau di sini 2 boleh. Yang gas. Ya, coba kalian keliling rumah, cari benda yang padat, cair, dan yang gas. Terus yang sudah, lanjut ke halaman 63. Pernahkah kamu naik alat transportasi seperti pada gambar? Pernah naik motor? Bonceng ya kalau kalian ya, belum boleh nyupir, belum boleh nyetir motor, bonceng motor.
Tahukah kamu termasuk ke dalam wujud benda apakah motor itu motor? Kalau motornya adalah pada, tapi di dalam motor ayo, ada yang namanya bensin, ada bensinnya, ada pertalit, ada pertamaknya. Nah, kalau pertalit, pertamak, bensin itu adalah wujudnya cair seperti air. Satu lagi adalah oli. Kalian tahu oli? Oli ya, oli motor tuh. Kalau belum tahu tanya bapak, tanya ayah, tanya papa, oli motor ya seperti apa. Oli motor itu wujudnya juga cair ya. Kalau motornya, ingat motornya padat, tapi kalau bahan bakarnya bensin, pertamax, pertalit cair, olinya cair. Nah ini ada knalpot, knalpot mengeluarkan asap. Nah kalau asapnya adalah wujudnya gas, asapnya gas ya. Motornya padat, bahan bakarnya cair, olinya cair, asapnya gas. Pada hari Minggu Edo dibonceng ayah ke rumah nenek. Edo dibonceng ayah dengan motor. Perhatikan denah jarak ke rumah nenek berikut ini. Ini rumah Edo, rumah nenek, kebun binatang. Oh. Ada rumah Edo, rumah nenek, kebun binatang. Rumah Edo, rumah nenek, kebun binatang. Oke, kita lihat pertanyaannya. Jarak rumah Edo ke rumah nenek 5 km 300 meter. Waduh. Sekarang ini sudah ada. Dari rumah Edo ke rumah nenek itu ini 5 km 300 meter. 5 km lebihnya 300 meter. Nah sekarang kalau kemarin belajarnya meter ke senti, lompatnya 2. Sekarang kita lihat dari kilo ke meter. Kilo ke meter. Kilo ke meter. Berapa ini jaraknya? 1, 2, 3. Jaraknya adalah 3, diingat-ingat. Kalau dari senti ke meter, meter ke senti 2. Kalau meter ke kilo, kilo ke meter itu adalah 3. Kalau 3 berarti nolnya 3. Kalau senti ke meter kemarin adalah ratusan, kalau ini adalah ribuan. Diingat-ingat nolnya 3. 5 kilo, 5 kilo di sini 5. Kalau turun nambah 1 nolnya di sini 500. Berarti kalau sampai ke meter adalah 5.000 meter. 5 kilo itu 5.000 meter. 5.000 meter lebihnya adalah 300 meter. Ditambahkan. Nah, ini sudah jadi meter, ini jadi meter, ini jadi meter. 5.300 meter. Ya, ingat-ingat kalau dari kilo ke meter itu 3. Naik atau turun itu 3. Naiknya 3, turunnya juga 3. Nah, berarti kalau 5.000 meter sekarang dibalik ya, dibalik. 6.000, contohnya 6.000 meter, Pak. Itu berapa kilo berarti? Nah, ada soal seperti ini. Ingat, dari meter ke kilo naik. Kalau naik nolnya ngelundung 1, naiknya 3, berarti nolnya ngelundung 3. 1, 2, 3, tinggal 6. Nah, tinggal 6. Nah, kalau kemarin sentimeter cuma 2, kalau ini meter ke kilo itu adalah 3. Seperti ini. Nah, terus dari rumah Edo ke kebun binatang. Dari rumah Edo ke kebun binatang. Dari rumah Edo ke kebun binatang 1.523 meter. 1.523
23 meter. Ingat, karena ini adalah meter ke kilo, nah berarti ininya adalah kilo. Nah, kalau ini kemarin cuma di sini ya ratusan, karena sekarang ribuan, berarti ini yang sini berarti 1 kilometer lebihnya 523 meter. Itu adalah konversinya. Yuk coba kita langsung ke latihan soal. Ada, sudah ada latihan soalnya. Yuk halaman 65. Halaman 65, nomor 1 tak buat contoh. Yuk bareng-bareng kita kerjakan yang nomor 1. Nanti kalau ada contohnya, kalian pasti bisa mengerjakan. Ini petanya sekarang lebih panjang. Ada sekolah, pasar, pos. Pos itu berarti kantor pos ya, surat buat ngirim surat. Sekolah, pasar, kantor pos, rumah sakit, rumah Udin, dan rumah Siti. Tentukan jarak dalam satuan meter. Yang ditanyakan adalah meternya. Rumah Siti ke sekolah, rumah Siti ke sekolah, di sekolah. Oh, ke atas. Dari rumah Siti ke sekolah. Nah, ini berarti miring ini. Kelihatan, oh balik. Iya, berapa ini? Ini berarti dari rumah Siti ke sekolah. Jaraknya adalah 5 km lebih 100 meter. Wah. 5 km lebih 100 meter. Kalian isi dulu di sini, boleh tulis dulu. 5 km lebihnya 100. Kalian tulis dulu. Tinggal nyontoh ya. Nyontoh ini 5 km lebihnya 100 meter. Tapi yang ditanyakan meter. Loh, ini masih kilo, yuk kita ubah ke meter dulu. Kita ubah ke meter dulu. 5 kilometer. Dari kilo ke meter. Turunnya 3. Ingat-ingat turunnya 3 berarti tambahin 03, 1, 2, 3 jadi 5.000. Lebihnya 100 meter. Nah, berapa ini? Dari belakang ya, tetap dari belakang. 5.100 meter. Penjumlahan ini bisa kalian tulis di pinggirnya. Di sini kalian tulis ini. 5.000 tambah 100. 5.000 tambah 100 sama dengan 5.100. Nah, bisa kalian tulis di sebelahnya sini ya. Coret bukunya. Nah, ini jawabannya di sini. Oke, nomor 2, 3, 4, dan 5 coba kalian kerjakan sendiri ya. Oh, bisa, gampang ini, gampang semua. Coba kalian kerjakan ini. Nomor 2, 3, 4, dan 5. Contohnya seperti ini ya. Oke, itu saja untuk hari ini. Banyak sekali yang harus kalian kerjakan ya. Harus keliling rumah, cari benda padat cair dan gas. Juga mengerjakan satuan panjang ya. Yang pertama tadi dari meter ke senti dulu. Nah, sekarang sudah kilo ke meter. Ingat-ingat kalau yang ini meter ke senti cuma 2 jaraknya. Kalau dari meter ke kilo ke meter itu jaraknya adalah 3. Oke, selamat mengerjakan. Semoga lancar dan betul semua ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.